Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 8E gimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan? Itu sudah sarapan? Dereng. Ya, ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Oke, hari ini kita di kelas IPA. Tadi sudah berdoa, ya, Pancasila. Setelah ini kita akan langsung pelajaran. Sebelum itu, kesepakatan kita kelas kita. Jadi ketika kita pembelajaran, HP-nya diletakkan dulu. Nanti ketika sudah waktunya, berarti boleh menggunakan HP. Yang kedua, antar teman bicaranya harus bagus, ya. Jadi upayakan supaya kelas kita ini kondusif, ya, supaya kita sama-samanya nyaman. Ya. Nanti ada waktunya kalian untuk berdiskusi, nanti gantian saya ngomong, oke? Oke, silahkan dilihat di layar televisi. Kelihatan gambarnya? Oke. Yang saya tunjuk ini, gambar apa ya kira-kira ini? Ikan, daging, telur, ya. Yang bawahnya sayur-sayuran, ada wortel, ada stroberi. Nah, bawahnya lagi apa gambar apa ini? Ada roti, nasi putih, enek, ubi, biskuit, biskuit. Nah, yang ketiga ini gambar apa ini? Air putih. Bawahnya ada minyak. Ini apa ini? Mentega. Paling bawah ini ada gambar es jeruk apa es pisang? Es pisang. Oke, kalian pernah mempelajari yang namanya nutrisi pada makanan. Jika kalian masih SD sudah pernah mempelajari mengenai nutrisi pada makanan. Ada yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat dulu. Dari gambar ini, karbohidrat itu gambar 1, 2, 3, 4, 5, apa 6 ya? 3. Karbohidratnya gambar 3. Yang kalian makan sehari-hari adalah nasi. Yang kedua ada protein. Kalau protein gambar 1. Kalau lemak gambar berapa? 5. Ada minyak dan mentega. Kalau vitamin 6. Kalau mineral berarti masuknya ya, mineral sama air. Ayo. Air mineral dan air. Podo apa enggak kira-kira? Ya. Mineral itu berarti ada zat besi, ada fosfor, yang untuk tulang kalian ada kalsium, itu namanya mineral. Kalau air ya air putih ini namanya air. Ya. Berarti mineral itu cocoknya dipasangkan dengan nomor 2. Ya. Oke. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia melalui kegiatan berdiskusi dan berkolaborasi. Apa sih manfaat kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia? Pertama, biar tahu manusia itu gimana tuh caranya supaya dia bisa mencerna. Ya. Yang kedua adalah supaya kalian bisa menjaga. Dijaga biar tidak rusak, biar tidak sakit. Nah, jadi manfaatnya ada banyak. Kalian pelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Ada yang mau membacakan? Oke, silahkan. Sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi energi. Dengan adanya sistem berarti ada organ yang membantu. Yang pertama organ pencernaan. Yang tempat kalian masukkan makanan namanya apa? Di mulut makanannya ngapain sih? Makanannya diapakan? Dikunyah supaya bisa lembut, bisa halus.
Setelah masuk ke mulut, makanan masuk ke mana? Apa? Kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Yakin? Kerongkongan. Baru dari kerongkongan dia masuk ke lambung apa usus? Ya. Nanti kalian akan pelajari itu, silahkan dicari lambung sih apa usus dhisik ya. Usus halus dhisik apa usus besar dulu ya, nanti kita akan belajar mengenai hal itu. Nah, fungsi sistem pencernaan mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi, kemudian mengeluarkan sisa makanan. Ya. Mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Misal, hari ini Al-Syafiq makan ayam misalkan. Ya. Apakah ayam itu bisa langsung diserap di kulitnya Syafiq? Tidak. Apa ketika Syafiq makan ayam energinya dia seperti ayam? Ayo. Misal Davin misalkan makan ikan. Makan ikan. Apakah Davin punya energi seperti ikan? Tidak. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah diolah, sudah menjadi zat yang dapat diserap. Jadi tidak semua hal yang kamu makan itu bisa diserap oleh tubuh. Ya. Oke, silakan video ini disimak. Ditulis poin-poin pentingnya saja. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, videonya tentang apa sih tadi? Angkat tangan satu. Yuk, Doni. Tentang sarapan pagi. Yang pertama, fungsinya sarapan pagi pentingnya kayak apa sih? Ada mencegah penyakit mah, terus memberikan energi, terus menyehatkan otak, apa tuh? Menyehatkan otak. Angkat tangan, yang belum sebutkan apa tadi? Yo. Membantu perkembangan anak. Menyehatkan tubuh. Yang belum? Mengontrol nafsu makan. Ada yang belum sebutkan? Nah, semua ya. Jadi utamanya adalah dengan sarapan kita bisa mendapatkan energi. Otaknya juga semakin segar. Nah, jadi ketika otaknya itu ketika otaknya segar, kalian itu akan belajar lebih mudah. Energi. Makanan yang kalian masukkan ke dalam mulut gimana ya kok bisa jadi energi? Itu yang akan menjadi topik masalah kita. Ya. Ini akan dipelajari secara berkelompok. Kelompoknya tadi sudah dibagi sesuai ini ya. Kelompok 1 berarti ketuanya Andini. Di Andini. Oke. Nanti yang kelompok 1 berarti hadapnya ke belakang. Terus kelompok 2 Aulia. Mana Aulia? Aulia berarti ketuanya. Nanti berarti kelompok Aulia hadap ke belakang. Terus Jihan. Sama ya nanti hadap ke belakang. Terus ada Alait. Ya Alait. Alait juga berarti hadap ke belakang. Sarah, terus untuk nenek Rama, Fahira, Fabian, Okta, sama Lila. Karena duduknya masih berjajar, nanti beberapa ke belakang biar bisa tatap muka, ya, berhadapan-hadapan. Yang kelompok 6 berarti sama Faris, Riz, tuannya Loris, ya.
Baris berarti engkau kelompokan hadap-hadapan dengan temannya. Silakan beberapa pindah ke belakang. Oke, dari sini bisa dipahami. Oke. Silakan tadi LK-nya sudah saya bagikan, didiskusikan. Silakan hadap ke belakang. Hadap ke belakang. LK-nya gitu. Ada fase 1, pernyataan masalah. Pernyataan masalah berarti isinya adalah bagaimana makanan bisa menjadi sumber energi. Jadi pernyataan masalah silakan diisikan bagaimana makanan bisa menjadi sumber energi. Yes. Jadi artis bentar, saya artis gitu. Sokat. Nah gini, bagaimana makan? Nah gini ya Bang. Sudah selesai pernyataan masalahnya. Oke, silahkan dibalik LKPD-nya. Oke, di halaman kedua, ya, silahkan dilihat. Ini kan gambar apa ya? Manusia ya, dan manusia. Nah, yang harus kalian lakukan secara berkelompok adalah melengkapi tabel ini. Nama organnya kalau nomor 2 namanya apa, nah, nomor 3 apa, 4 apa, dan seterusnya, sama ditulis fungsi. Ya, kalau Bu nggak cukup berarti boleh dibaliknya. Oke. Nanti di lembar ketiga silakan tabel ini, yang ini dibaca terus dijawab. Ya. Biar pengerjaan lebih mudah, pertama didiskusikan dulu. Nanti setelah itu dicari referensinya mandiri, bendang mari. Ya. Bawa HP semua toh? Ada plaketannya toh? Nanti silakan digunakan untuk browsing atau boleh cari dari buku yang kalian miliki, oke? Oke. Boleh, Bu, saya nggak bawa HP, berarti carinya dari buku. Ya. Yang bawa HP boleh dari HP. Bisa dipahami? Oke. Silakan dikerjakan 20 menit cukup. 25 menit harus sudah selesai, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap di situ. Silakan kelompok yang mau menanggapi. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu ya, menanggapi dulu. Baru nanti kalau mau yang lain boleh. Kelompok 3 silakan. Zaira. Pakai mikro enggak kedengeran. Setuju, Bu. Oke. Kelompok 3 gimana pendapatnya? Setuju? Oke. Kelompok 5 mau menambahkan? Oke, silakan. Silakan. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Oke. Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 5 setuju dengan pendapat. Ada yang lain? Dan, oke. Kalau nggak ada, silakan ditutup. Silakan mulai. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Perhatikan ke depan. Silakan hadap ke depan. Kayak sing Rido sama Joni hadap ke depan dulu. Oke. Sistem pencernaan manusia. Tadi yang nomor 1 namanya apa? Yang kedua? Yang ketiga? Lambung. Nah, yang A namanya? Hati. Atau bahasa Inggrisnya adalah hati, bahasa Inggrisnya apa? Liver. Kalau heart berarti jantung. Kemudian yang B namanya apa? Kantong empedu. Yang kelima, usus besar. Nomor 4, usus halus. Yang C namanya adalah pankreas. Yang 6 adalah 6 rektum apa anus? Rektum. Yang ke-7 baru anus. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Dan untuk kesimpulannya kita refleksi dulu saja. Silakan dibuka HP-nya, ini silakan di-scan. Silakan diisi. Sudah. Yang belakang sudah? Oke. Oke, refleksi kalian sudah masuk. Kita lihat dulu. Oke, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari IPA? Sangat menyenangkan. Oke. Kita baca lagi yang hal baru yang kamu pelajari, sistem pencernaan manusia. Tadi mempelajari sistem pencernaan ya? Iya. Kemudian kesulitan apa? Oh, semuanya tidak ada yang kesulitan ya? Tidak. Oke. Terus kemudian yang terakhir, hal baik yang kamu lakukan, membantu mencari jawaban, membantu menulis ketawa. Sopo iki nulis ketawa iki? Oke.
bermusyawarah dan membantu menulis. Oke, masukannya sudah bagus, refleksinya sudah bagus. Kita lanjutkan ke bagian peer assessment. Oke, silahkan digunakan HP-nya. Linknya silahkan diketik, ya. Diketik http://sid1rgit. Jadi nanti asesmennya kalian mulai teman yang ada di samping kalian, ya. Ada 5 soal mengenai kolaborasi dan komunikasi, ya. Jadi nanti kalian memberi nilai teman dengan cara rating. Tahu rating, Cah? Tahu. Ratingnya 1 sampai 5. Ya. Kalau misalkan teman kalian selama berkelompok membantu berarti dikasih 5. Kayak misalnya pas kelompokan terus uang yang diatur berarti kasih 1 saja, minimal 1. Kalau 0 berarti tidak hadir. Nah, karena kalian sudah hadir berarti minimal 1 bintang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silahkan diisi peer assessment-nya 5 menit. Silahkan diisi dulu. Nggak usah dibagi, sendiri-sendiri aja. Bisa, Dok? Bisa. Davin bisa? Oke. Nge-lag? Saya akan main game kok ya. Tidak bawa HP silakan pinjam teman satu kelompok yang bawa HP ya, bisa dibuat gantian. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, sebelum ditulis saya jelaskan dulu. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai makanan itu bisa memberi energi. Ya, karena dia sudah melalui proses pencernaan. Ada pencernaan mekanis, ada kimiawi. Ya, kalau pencernaan mekanis berarti untuk memecah makanan jadi lebih kecil. Kalau kimiawi berarti ada reaksi kimia. Yang awalnya dia kaku, keras, ketika dikasih reaksi kimiawi dia jadi lebih lembut, lebih mudah diserap oleh tubuh. Oke, kesimpulan silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai berarti kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, asesmen ini silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, jadi nanti file asesmen ini saya kirim ke Kamilia. Nanti silakan di-share grup kelas ya. Silakan dikerjakan, boleh lihat buku, boleh lihat Google ya. Oke. Jadi setelah kita mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Kamilia silakan dipimpin temannya. Oke, dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.